mengepakkan sayapnya di musim salju. Sangat indah sekali. Dan apa yang mau dilakukannya? Dia melihat apa itu? Apa ini burung? Kakak tua? Dan ada bintik di pipinya itu warna oranye. Berduaan ya. Jangan terkecoh teman-teman dengan video ini. Lihat ini dua angsa yang indah. Pemandangan gunung yang begitu. Nah, ini buah-buahan nih. Segar sekali. Bayangkan jika ada di depan rumahmu. Langsung saja dimakan. Burung apa ini? Ekornya begitu panjang. Jangan terkecoh ya teman-teman. Wah, indah sekali nih aliran airnya. Begitu nyaman dilihat. Ini air terjun, ada 4 ini, 5 yang kecil, dan mungkin di atasnya ada 6. Bayangkan jika kamu berada di sana, teman-teman. Ombak yang begitu santai. Ini untuk para wanita menyukai bunga-bunga keindahan alam ini. Warna-warni. Ketika kecemasan menyerangku dan aku sadar aku lebih besar dari kecemasanku. Kecemasan hanyalah permainan pikiran. Ini awalnya buaya ingin menerkam macan tutul. Tetapi lihat kondisinya, macan tutul malah menerkam buaya. Video yang berbeda sepertinya. Apa yang kamu dapatkan tergantung kacamata yang kamu gunakan. Jika kamu pakai kacamata kebahagiaan dalam melihat kenyataan hidupmu, maka kamu mendapat kebahagiaan. Jika kamu gunakan kacamata kesedihan, kamu akan selalu mendapat kesedihan. Lihat suasana di tepi pantai ini, ombaknya begitu kencang menghantam batu karang. Wah, ini slow motion. Lihatlah begitu indahnya ombak ini ketika di replay secara pelan. Nah, ini dia. Jangan terkecoh dengan burung ini, teman-teman. Lihatlah videonya dengan seksama. Nah, ini baru nyata ini. Pengambilannya begitu mantap. Nah, ini dia makan kuaci. Ini makan apa ini? Lihat burung ini di tepi air. Wah, mantap sekali ini pengambilan videonya. Sangat-sangat dekat. Makan buah ini. Oke, dapat ikan enggak? Ternyata dapat. Jangan terkecoh dengan video ini. Burung ini nah, ini banyak ini burung, ada 4, 3 di musim salju.
Bisa. Wah, indah sekali nih. Lain dari yang lain nih jenis burungnya. Baru siap mandi, segar. Nah, ini buat sarangnya ya di dalam pohon. Oke, menghisap sari dari bunga angsa. Lihat pemandangan ini, begitu indah di atas bukit. Wah, hijau semuanya. Udaranya segar ini, angin sepoi-sepoi. Nah, ini mencari makan ya hewan ini. Oke, terbangnya. Terbang berjalan di air. Berjalan ini dengan menggepakkan sayapnya sedikit saja, dan dia mengejar sesuatu. Apa yang dikejarnya? Lihat burung ini di atas pohon. Nah, dia sedang menggarukkan sesuatu di kepakkan sayapnya. Nah, ini hinggap di ranting. Sepertinya sadar kamera ini. Dia melirik dan melihat siapakah. Nah, lihat nih loncatan burung ini dari batu satu ke batu dua. Indah sekali motif dari sayapnya dan menjaga sangkarnya di dekat sungai yang begitu jernih airnya. Lihat burung ini berdua lagi cari makan. Tapi jangan terkecoh dengan video ini ya teman-teman. Air mengalir yang begitu indah. Oke, dia menukik ke dalam air dan masuk ke dalam air. Ketika keluar, dia sudah mendapatkan ikannya. Lalu dimakan. Nah, beginilah cara burung memancing ikan. Wah, lihat itu di atas kepala burungnya. Ini burung elang mencoba memakan madu. Nah, sebanyak ini lebahnya. Tapi tidak sedikit pun burung elang ini merasakan sengatan lebah. Karena bulunya yang sangat tebal sehingga lebah tidak bisa menggigit atau menyuntikkan racunnya ke bulu elang. Nah, beginilah cara elang mengambil madu dari sarang lebah. Lagi mandi nih burungnya. Lihat ini, hewan merah-merah di daun. Ya, ada tanduknya sekecil. Lihat cara dia melihat. Jangan terkecoh dengan video ini. Wah, putih bersih nih melihat kamu, ya kamu. Lihat itu di tengahnya. Kuning-kuning menggemaskan. Ini burungnya, sayapnya. Perhatian teman-teman, ini tengah malam. Ya, terbangnya begini.
Menurut kamu gimana ini teman-teman? Lihat cara dia terbang. Sayapnya menyatu di atas. Apa ini? Warna putih, cantik sekali. Nah, ini yang hinggap di batang pohon. Mengkilau sekali nih sayapnya. Bening. Nah, lihat ini sarang apa ini? Ada pintunya. Oh, ini bentuk jenis binatangnya. Cilup. Wah. Kuda laut adalah satu-satunya hewan di dunia di mana pejantannya mengandung dan melahirkan anak. Nah, ini anaknya semua ini. Sangat banyak ya. Keluarkan dari perutnya. Penyakit yang bisa diatasi dengan buah ciplukan. Yang pertama diabetes, yang kedua asma dan batuk, yang ketiga radang tenggorokan, yang keempat infeksi, yang kelima masalah kulit seperti panu kadas, kurap dan kutu air. Banyak manfaat buah ciplukan. Ini burung hinggap di ranting pohon. Nah, dia melihat kamu. Ya, kamu. Apakah dia akan mencari mangsanya? Nah, ini mirip. Ada goa, lubang. Oh, ini sarangnya. Di dalam batu besar ya. Ini hasil jepretannya. Cantik ya, sangat indah. Nah, ini lagi makan ini, lucu sekali. Ini bukannya hewan yang bisa terbang itu ya? Mirip tupai. Nah, ini sarangnya di dalam pohon. Iya, ini yang sepertinya bisa terbang ini. Nah, benar kan? Nah, lihat itu. Itulah cara dia mendarat dari ketinggian. Ini ikan sedang apa dia? Sepertinya dia menjaga ya. Anaknya cacing kepala martil yang berbahaya. Coba lihat lebih dekat lagi. Ini cacing seperti cacing biasa, tapi lihat kepalanya sangat berbeda.
Nah, lihat nih pusaran airnya. Wah, begitu dalam. Ini pengambilan dari sebuah kapal. Dan ini lebih dekat lagi. Ketika kritikus seni terkecoh video AI. Lihat video ini, jangan terkecoh teman-teman. Kita lihat burung ini berenang ke dasar sungai. Nah, ini dia dekat batu-batuan banyak. Apa yang akan dilakukannya? Oke, dia mengangkat batu dan menghirup udara lagi. Nah, di balik batu dia mencari sesuatu ini. Nah, lihat. Dia mendapatkannya dan dia mengambil udara lagi untuk pernapasannya. Nah, dia bukanya dan mengambil udara lagi dan dia memakannya. Begitu seterusnya, dan dia mengambil apa yang ada di balik batu ini. Ini burung yang bisa berenang di dalam air. Ternyata dia sangat lihai untuk mengambil pernapasannya. Lihat apa yang ditemukan. Nah, ini dia menyimpan air. Ini pasti ada tersembunyi ini tumbuhannya. Bagaimana pertahanan dirinya dan bagaimana dia memancing mangsanya untuk bisa masuk ke dalam. Nah, ini di dalamnya semuanya ada air. Nah, ini airnya lengket, kental ya. Ini yang besarnya. Ini sudah jarang ditemui nih. Nah, ini udah terperangkap. Ini di laut. Nah, ikan ini ke udara, melompat lebih tinggi. Nah, dihampiri dengan burung-burung kecil. Lihat hempasan airnya. Dia mengambil udara. Sangat besar ini ikannya. Yang pastinya di laut. Nah, ini dari dekat dan ini ada anaknya. Didampingi dengan induknya. Nah, fokus sama binatang kecil yang keluar dari badannya itu. Nah, ini hewan sepertinya dia ingin mengepakkan sayapnya. Ternyata dia bisa terbang. Nah, lihat cara terbangnya. Nah, ini dari dua proses cara hewan ini terbang. Nah, ekornya meletakkan di sayapnya. Bagaimana prosesnya? Lihat, fokus ke ekornya. Nah, ini. Ternyata jadi es kristalnya seperti ini, teman-teman. Ketika sudah di darat. Nah, ini tajam ya. Jadi seperti lidi besar. Lihat burung ini di atas ranting, dia melihat sesuatu. Apa yang akan dilakukannya?
dia masih melihat sesuatu di atas. Lihat pergerakannya. Sangat unik pengambilan video. Nah, ini ada hewan mungil. Nah, dia menyemprotkan sesuatu ke musuhnya, sehingga musuhnya tidak bisa bergerak lagi. Ini seperti perekat atau lem. Nah, sehingga dia bisa mengendalikan musuhnya. Ini mencoba dioleskan ke kuas. Ini didekatkan. Pertahanan diri. Nah, ini pun tidak bisa bergerak. Inilah pertahanan diri. Perhatikan, ada hewan yang masuk ke dalam kolong pasir. Ini seperti biawak. Kalau dari ekornya, wah, tapi dia bisa berenang di dalam air. Lihat cara berenang yang unik ini teman-teman. Nah, ini, dan dengan kedalaman lumayan juga, dia bisa bertahan lama. Dia akan mencari mangsanya di dalam air. Begini proses dia berenang. Sangat unik. Dengan tenang dia berenang dan mencari mangsanya. Nah, dia mengambil udara. Begini cara dia naik ke atas. Ternyata dia lama. Lihat hewan ini, bombardir. Dia mencoba melepaskan racunnya yang dari ekornya ketika ada musuh ingin menyerangnya. Dan ini sangat bertekanan tinggi dan suhunya sangat tinggi ini, sehingga musuh pun langsung melepaskan jepitannya. Nah, ini reaksi ketika semut kena racun dari bombardir. Lihat bagaimana musuh ini melepaskan cengkeramannya ketika sudah mengenai racun dari hewan ini. Sangat panas. Lihat ini. Nah, dimasukkan ke dalam air, pas dikeluarin ternyata tidak basah. Ini bulu apakah ini? Dan dia sangat mengembang. Nah, ini banyak digunakan. Oke, diambil dari sini. Nah, ini sarangnya. Nah, ini telurnya. Air terjunnya sangat indah pemandangannya teman-teman. Begitu jernih airnya dan suasananya begitu adem. Lihat burung ini begitu cantik. Lihat burung ini hinggap di ranting pohon. Dia melihat sesuatu di bawahnya, dan apa yang akan mau dilihatnya di bawah itu? Ternyata dia meminum air. Nah, ini segerombolan burung. Ada pohon kuaci.
ini dimakan buahnya. Begitu unik yang dilihatnya di atas, sepertinya ada serangan. Nah, ini di dasar sungai, air yang sangat jernih, bebatuan yang dangkal, dan melihat dari kejernihan airnya yang begitu indah. Nah, mengepakkan sayapnya. Jangan terkecoh dengan video ini, perhatikan baik-baik. Sapi adalah hewan ruminansia yang memiliki 4 bagian perut, yaitu rumen, retikulum omasum, dan abomasum. Proses pencernaan utama terjadi di rumen, di mana mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa membantu mencerna serat makan melalui fermentasi. Selama fermentasi ini, gas metana CH4 dihasilkan sebagai produksi sampingan. Kembung atau bloating pada sapi terjadi ketika gas metana terperangkap dalam rumen dan tidak dapat mengeluarkan dengan sendirinya. Hal ini dapat menyebabkan distensi perut yang berbahaya dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Alat medis berupa jarum besar yang digunakan untuk mengeluarkan gas dari rumen sapi yang mengalami kembung disebut trocar. Trocar memiliki ujung runcing dan dilengkapi dengan kanula atau tabung untuk memastikan saluran tepat terbuka setelah digunakan. Lokasi yang umum untuk memusukkan trocar. Lihat burung ini, dia melihat sesuatu. Apa yang akan dilihatnya? Dia terbang di dalam air. Nah, ini anak-anaknya. Ada yang aneh nggak? Dia berduaan. Jangan terkecoh dengan video ini, teman-teman. Sangat indah sekali dengan telurnya. Ya, tumbuhan ini. Ini ikannya bisa berjalan. Bayangin, ada ikan yang bisa berjalan di darat kayak kadal. Inilah ikan lumpur atau mud skipper. Dia bisa hidup di air dan darat. Dengan sirip pada kuat, dia bisa melompat dan merayap di permukaan lumpur sambil bernapas lewat kulit dan lapisan mulutnya. Adaptasi ini membantu dia bertahan di ekosistem pasang surut yang ekstrim, tempat kebanyakan ikan tak bisa hidup. Dia adalah bukti nyata bahwa evolusi bisa melahirkan perantara antara dunia air dan darat. Ketika kita berpikir tentang hiu, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah predator ganas. Namun perbedaan dengan hiu yang satu ini, ya namanya adalah blondie, hiu yang paling ramah. Dan blondie adalah hiu lemon betina yang berukuran dan berat sekitar 200. Dan dia tinggal di pesisir Jupiter, Florida. Blondie menjadi teman penyelamat yang hampir setiap hari penyelam ke dalam air. Setiap kali mereka melakukannya, Blondie selalu ada di sana untuk menyambut mereka. Blondie memiliki ikatan khusus dengan tim penyelam dan seringkali langsung menghampiri setiap kali tim penyelam masuk ke dalam air, dan tidak mencari makanan tapi lebih mencari kasih sayang. Dia sangat suka dilus-lus, terutama pada bagian moncongnya. Dengan dibelai lembut seperti itu, Blondie terlihat seperti jika para penyelam tidak memberi perhatian padanya, dia akan menuntunnya dengan menabrak para penyelam. Dia juga terkenal sebagai protektif terhadap penyelam favoritnya, dan dia akan mengusir hiu-hiu lain jika mereka terlalu dekat dengan mereka. Lihat burung ini, teman-teman. Jangan terkecoh dengan video ini. Mengalir air di bawahnya dengan tenang dan nyaman, berbunga dedaunan ini. Lihat, dia hinggap di sekecil ini. Sepertinya dia kelicinan. Ini di ranting pohon yang besar. Dia mencari sesuatu dan melihat sesuatu di atasnya. Kamu pernah berpikir kenapa air laut asin tapi air hujan tidak?
Jawabannya ada di siklus air dan proses penguapan. Waktu air laut menguap, garamnya tidak ikut naik ke langit karena molekulnya terlalu berat. Jadi yang menjadi hujan itu hanya uap, air murni. Itulah kenapa air hujan tawar. Tanpa proses ini, siklus air kita tidak akan berjalan dengan baik. Kamu pernah minum air hujan waktu kecil? Cerita dong di komen. Lihat ini dia makhluk terkecil yang bisa kamu bayangkan. Dicopomopa excapirgis adalah serangga parasit berukuran kurang dari 0,2 mm. Meski sangat kecil, serangga ini punya organ kompleks dan siklus hidup penuh ukuran miniatur. Ini adalah hasil adaptasi agar bisa hidup sebagai parasit. Ini menunjukkan bahwa ukuran bukan penghalang kompleksitas hidup. Kamu pernah lihat makhluk kecil? Ceritakan di komentar dan follow untuk fakta seru lainnya. Bayangkan ada makhluk hidup yang tidak bisa mati karena usia, bukan fiksi tapi nyata dan hidup di laut. Makhluk ini bernama Turritopsis dorinin, sering dijuluki sebagai ubur-ubur abadi. Ia ditemukan oleh ilmuwan dan sejak itu membuat banyak peneliti tercengang ketika mengalami stres lingkungan, cedera atau sudah tua. Ubur-ubur ini bisa melakukan proses yang disebut transpirensisasi, mengubah sel-selnya kembali ke tahap awal kehidupan. Memang ubur-ubur ini tidak benar-benar abadi dalam arti tidak bisa mati. Ia masih bisa dimangsa atau dirusak oleh lingkungan. Tapi dari sisi usia biologis, dia tidak menua seperti makhluk lain. Sampai hari ini, Turritopsis adalah satu-satunya hewan yang diketahui memiliki kemampuan ini. Sebuah pengingat betapa luar biasanya mekanisme hidup ini alam. Kalau kamu punya kemampuan hidup abadi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Inilah dia ubur-ubur, makhluk yang mengapung indah di perairan laut di seluruh dunia. Mereka adalah salah satu makhluk paling misterius dan memukau di bawah laut. Ubur-ubur memiliki tubuh yang bening dan sangat transparan, membuat mereka hampir tidak terlihat di dalam air. Mereka seringkali dikaitkan dengan pesona dan keanggunan. Meskipun penampilan mereka yang indah, beberapa spesies ubur-ubur memiliki tentakel beracun yang digunakan untuk berburu mangsa kecil seperti plankton dan ikan kecil. Namun penelitian lebih lanjut tentang kehidupan ubur-ubur masih terus berlanjut dan banyak aspek dari kehidupan mereka yang masih menjadi misteri. Selain itu, beberapa spesies ubur-ubur juga digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan obat-obatan dan teknologi medis. Jadi itulah ubur-ubur, makhluk laut yang penuh misterius dan pesona. Ini dia burung yang memiliki kaki biru yang mempesona. Burung blue-footed bobby adalah burung yang terkenal dengan kaki birunya yang mempesona dan memiliki sifat-sifat yang sangat menarik. Burung blue-footed bobby dikenal dengan bulu berwarna biru gelap, paruh yang kuat, dan tentu saja kaki biru yang mencolok. Burung ini dapat ditemukan di daerah pantai di Amerika Latin, terutama di sepanjang pantai Pasifik. Mereka seringkali berkumpul dalam koloni besar di pulau-pulau terpencil. Salah satu fakta burung bluefoot adalah kemampuannya dalam berburu ikan. Mereka melakukan terjun bebas yang spektakuler ke laut untuk menangkap mangsa mereka. Salah satu tingkah lucu yang menjadi daya tarik utama burung bluefin adalah tarian. Mereka menampilkan kaki biru mereka kepada calon pasangannya dalam upaya untuk menarik perhatian. Siapa yang sangka burung ini bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan? Burung camar kutub mampu melakukan penerbangan non-stop selama 11.000 km. Mereka memanfaatkan arus angin dan cadangan energi tubuhnya secara efisien. Ini adalah evolusi luar biasa untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Burung ini mengajarkan kita pentingnya ketahanan dan adaptasi. Kamu pernah terbang jauh? Ceritakan pengalamanmu di komen. Fakta menarik tentang sotong yang perlu kamu ketahui. Sotong adalah bagian dari kelompok hewan yang disebut Cephalopoda. Berarti satu keluarga dengan gurita dan cumi-cumi. Satu fakta paling menarik tentang sotong adalah kemampuannya untuk berubah warna dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat melakukan kamuflase dengan sempurna. Meskipun sotong tidak memiliki mata, mereka memiliki indera penciuman yang hebat.
Mereka dapat mencium mangsa mereka bahkan dari jarak yang cukup jauh. Toton juga memiliki kemampuan jet propulsion yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat di dalam air. Inilah dia hiu goblin, makhluk yang hidup di dasar laut dalam yang penuh dengan misteri. Mereka adalah salah satu hiu yang paling jarang terlihat dan dipahami dunia. Penampilan fisik mereka yang unik membuat hiu goblin menonjol di antara hiu-hiu lainnya. Mereka memiliki ekor yang panjang, tubuh yang tipis, dan 2 tanduk di atas matanya. Hiu goblin adalah pemakan hiu dan hidup di dalam laut yang dalam. Mereka sering berburu dalam gelap, menggunakan alat penciuman yang sangat sensitif untuk menemukan mangsa. Yang menarik, hiu goblin juga memiliki cara unik untuk mendekati mangsa mereka dengan sangat perlahan, seperti hantu dari laut dalam. Namun sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan perilaku hiu goblin. Mereka jarang ditemui oleh manusia. Mereka adalah makhluk yang sangat misterius. Lihatlah makhluk kecil ini. Kumbang bombardir adalah salah satu serangga yang paling menarik. Mereka dikenal karena kemampuan unik mereka yang sangat mengejutkan. Jadi mengapa mereka disebut kumbang bombardir? Ini karena mereka memiliki senjata alami yang mengesankan. Mereka bisa meledakkan campuran panas dan beracun yang dapat melumpuhkan musuh mereka. Cara kerjanya sangat menarik. Kumbang ini memiliki 2 rongga di tubuh mereka. Satu berisi bahan kimia beracun dan yang lainnya berisi bahan kimia reaktif. Ketika mereka merasa terancam, mereka mencampurkan kedua bahan kimia ini dan menciptakan reaksi ekstremis. Ledakan ini menghasilkan suara keras dan semburan panas. Selain kemampuan meledak, kumbang bombardir juga sangat pandai bersembunyi. Mereka sering ditemukan di bawah daun dan serangga hutan yang rimbun. Kumbang bombardir adalah serangga herbivora dan menggunakan daun-daun tumbuhan. Jadi itulah kumbang bombardir, makhluk kecil yang memiliki senjata alami yang mengejutkan. Ini fakta unik tentang kunang-kunang. Kunang-kunang adalah makhluk kecil yang dikenal karena kemampuan mereka menghasilkan cahaya di malam hari. Cahaya ini dikenal sebagai bioluminesensi. Bioluminesensi adalah kemampuan menghasilkan cahaya dari proses kimia dalam tubuh pada kunang-kunang. Ini digunakan untuk berkomunikasi dan menarik pasangan. Yang menarik, setiap spesies kunang-kunang memiliki pola kehidupan cahaya yang unik, sehingga mereka dapat mengenali pasangan mereka dalam keramaian cahaya malam. Selain berkomunikasi, kunang-kunang juga menggunakan cahaya mereka untuk menarik mangsa. Meskipun kunang-kunang terkenal dengan kemampuan cahaya mereka, mereka bukanlah serangga yang memancarkan panas. Jadi itulah beberapa fakta unik tentang kunang-kunang. Inilah dia sang predator buas di air tawar. Goliath tigerfish adalah ikan raksasa yang dikenal sebagai predator buas di air tawar. Mereka adalah salah satu ikan yang paling menakutkan di sungai-sungai Afrika. Yang pertama kali mencolok tentang mereka adalah gigi tajam mereka yang menyerupai gigi harimau, yang memberikan nama tigerfish. Gigi ini digunakan untuk menyerang dan mencabik mangsa mereka. Goliath tigerfish adalah pemburu yang tangguh dan cerdas. Mereka berburu dalam kelompok, berkoordinasi dengan baik untuk mengejar ikan kecil dan bahkan burung yang terbang rendah di atas air. Kehebatan mereka sebagai predator menjadikan mereka puncak rantai makanan di sungai tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka juga merupakan target menarik bagi para pemancing. Menangkap Goliath tigerfish adalah tantangan besar dan mereka dianggap sebagai trofi yang prestis. Jadi itulah Goliath tigerfish, predator buas di dunia air tawar yang menantang. Bayangkan di bawah es tebal Antartika, ternyata ada danau besar yang tersembunyi selama ribuan tahun. Namanya Danau Vostok. Letaknya sekitar 4 km di bawah permukaan es dan belum pernah disentuh langsung oleh manusia. Meski terkubur, air danau ini tetap cair karena panas dari inti bumi perlahan naik ke atas. Dan mungkin ada mikroorganisme yang sudah hidup di sana sejak zaman purba. Ilmuwan sudah mengidur tapi sangat hati-hati karena danau ini dianggap seperti kapsul waktu. Satu tetes kontaminasi bisa mengganggu ekosistem kuno di dalamnya. Menariknya, danau seperti ini juga bisa ada di luar angkasa, seperti di bulan Eropa dan Enceladus yang punya es tebal tersembunyi di bawahnya. Kalau ternyata ada makhluk hidup di bawah sana, menurut kamu bentuknya akan seperti apa? Komentar pendapatmu. Gurita merupakan adalah satu hewan paling unik di lautan. Namun tahukah kamu, selain bisa berkamuflase dan mengeluarkan tinta, hewan satu ini menyimpan banyak hal unik. Ada sekitar 289 spesies gurita di dunia. 10 diantara bisa ditemukan di Indonesia.
Gurita termasuk hewan kelas Cephalopoda, yaitu hewan moluska yang kakinya ada di kepala. Hewan satu ini memiliki anatomi tubuh yang tidak biasa. Mereka punya 8 tentakel. Namun setiap tentakel memiliki pikirannya sendiri-sendiri. Gurita juga memiliki 3 jantung dan darah yang berwarna biru. Tapi yang mengagumkan dari hewan satu ini adalah fakta bahwa mereka merupakan orang tua yang hebat. Seekor gurita mampu menghasilkan 200.000 telur. Tapi telur-telur ini baru menetas setelah 2-10 bulan. Dan selama proses itu gurita akan terus menjaga telur-telurnya sampai akhirnya dia kelelahan dan mati karena kelaparan. Inilah ikan paling beracun di dunia. Ikan buntal adalah ikan yang sering kita temui di perairan tropis di seluruh dunia. Mereka tampak biasa-biasa saja, tetapi jangan biarkan penampilan mereka memberdaya kamu. Mereka adalah ikan yang paling beracun yang pernah ada. Apa yang membuat ikan buntal sangat beracun? Rasanya ada pada duri-duri mereka. Duri-duri ini mengandung racun yang sangat kuat, yang dapat membuat siapapun yang mencoba memakannya sangat sakit, bahkan bisa berakibat fatal. Ikan buntal menggunakan racun ini sebagai pertahanan terakhir mereka ketika merasa terancam oleh predator. Mereka akan mengembangkan tubuh mereka dan menampilkan duri-duri beracun sebagai peringatan. Jadi itulah ikan buntal, ikan paling beracun di dunia. Lihatlah tumbuhan kecil ini. Venus flytrap adalah salah satu tumbuhan pemangsa terkenal di dunia. Mereka memiliki cara unik mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Rasanya terletak pada daun mereka yang terbagi dan memiliki serangkaian rambut sensitif. Ketika serangkaian rambut ini oleh serangga, daun-daun Venus flytrap dengan cepat menutup seperti rahang jebakan setelah penangkapan. Tumbuhan ini mulai mencernakan serangga dengan enzim khusus. Ini adalah cara mereka mendapatkan nutrisi penting dalam habitat kurang subur. Kendati terlihat seperti yang menakutkan, Venus flytrap sebenarnya sangat kecil dan tidak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya berfokus pada serangga yang cukup kecil untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Tumbuhan ini ditemukan di habitat rawa yang lembab dan asam. Jadi itulah Venus flytrap, pemangsa tersembunyi di dunia. Tumbuhan yang mengungkapkan misteri unik dalam sejarah mereka mendapatkan fakta menarik iguana laut. Iguana laut adalah reptil yang hidup di perairan tropis, terutama ditemukan di Kepulauan Galapagos. Mereka memiliki penampilan yang unik dengan kulit berwarna abu-abu atau hitam, serta tubuh yang pipi dan ekor yang kuat. Iguana laut adalah salah satu dari sedikit yang bisa hidup di darat dan di laut. Mereka berenang dengan kemampuan yang luar biasa, memanfaatkan ekor mereka sebagai alat bantu renang. Dan mereka juga bisa menghirup udara di bawah air. Makanan utama iguana laut adalah alga laut dan rumput. Mereka memakan tumbuhan laut ini dengan cepat dan efisien. Iguana laut berperan penting dalam ekosistem Kepulauan Galapagos. Mereka membantu mengontrol populasi rumput laut yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Burung cendrawasih merupakan burung endemik dari Papua Indonesia. Mereka terkenal dengan bulu-bulu yang cantik dan unik. Cendrawasih datang dalam berbagai warna, mulai dari merah, kuning, biru, dan bahkan warna-warni. Ini membuat mereka seperti hiasan hidup di hutan tropis. Mereka juga memiliki perilaku yang menarik. Cendrawasih adalah burung yang aktif di pagi hari dan senang bermain-main di pepohonan. Cendrawasih suka memakan buah-buahan dan serangga. Mereka memiliki paruh yang kuat untuk membantu mereka mengambil makanan. Salah satu yang paling menarik tentang cendrawasih adalah tarian khas mereka. Para jantan sering melakukan tarian indah untuk memikat betina. Namun sayangnya beberapa jenis cendrawasih terancam punah karena pemburuan ilegal dan hilangnya habitat alami mereka. Cacing kepala martil adalah makhluk kecil yang mungkin tampak biasa, tapi punya rahasia yang menakjubkan. Cacing kepala martil memiliki tubuh panjang dengan warna yang umumnya abu-abu atau gelap. Namun yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan regenerasi yang luar biasa. Cacing kepala martil punya kemampuan untuk tumbuh kembali jika mereka terluka atau bahkan terpotong menjadi 2 bagian. Ini berarti dengan satu tubuh mereka bisa memiliki banyak nyawa karena mampu menghasilkan individu baru. Proses regenerasi cacing kepala martil dimulai ketika potongan tubuh mereka membentuk ujung kepala dan ekor yang baru. Dalam waktu beberapa minggu, kedua bagian ini akan tumbuh menjadi individu yang utuh.
Jadi itulah rahasia ajaib di balik cacing kepala martil yang punya banyak nyawa. Inilah ikan badut, ikan yang sangat khas dengan warna cerah yang mencolok. Mereka biasanya berwarna oranye, kuning dan putih dengan garis-garis hitam yang melintasi tubuh mereka. Ikan badut hidup di terumbu karang tropis di seluruh dunia. Mereka sering ditemukan di dalam Sea anemone yang memberikan perlindungan dari pemangsa dan tempat perlindungan yang aman. Sesuatu yang sangat menarik tentang ikan badut adalah hubungannya dengan sea. Mereka hidup berdampingan yang disebut hubungan simbiosis. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari ane, sementara mereka memberikan sisa makanan untuk anemone, dan memberikannya mereka biasanya memakan plankton, copepod dan krustel kecil lainnya. Meskipun kecil, mereka adalah pemburu yang tangguh. Ikan badut adalah ikan yang hidup dalam keluarga. Mereka adalah hewan yang setia terhadap pasangannya dan biasanya tinggal dalam kelompok kecil di terumbu karang. Ini adalah kapibara, hewan unik dan bersantai di bumi. Kapibara adalah salah satu mamalia yang paling sosial di dunia. Mereka hidup dalam kelompok besar dan sangat peduli sama satu sama lainnya. Kapibara adalah ahli berenang dan dapat tinggal di bawah air selama beberapa menit. Mereka memiliki selaput di bawah kakinya yang membantu mereka berenang dengan cepat. Ini adalah hewan semi akuatik yang menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar air. Kapibara berkomunikasi dengan suara yang unik. Mereka sering mengeluarkan suara berupa peluit untuk berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Anak kapibara disebut kapibarinha. Mereka lahir dengan berat sekitar 1,5 kg dan langsung bisa berenang dan berjalan. Mereka tumbuh sangat cepat dan menjadi mandiri dalam beberapa minggu setelah kelahirannya. Fakta unik tentang leopard. Leopard memiliki kepala yang kuat dengan rahang yang sangat kuat. Mereka memiliki kemampuan mengangkat mangsa mereka ke dahan pohon untuk menghindari pemangsa lain. Meskipun banyak kucing besar yang tidak suka air, leopard adalah pengecualian. Mereka adalah perenang yang baik dan bahkan terkadang memasuki sungai atau danau untuk mencari mangsa atau menghindari panas. Leopard dapat ditemukan di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan hingga padang rumput dan gurun. Leopard adalah pemburu yang sangat tangguh. Mereka bisa memangsa hewan yang lebih besar dari mereka sendiri. Fakta menarik dan unik tentang flying fish yang mungkin belum. Flying fish adalah ikan yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melompat dari air dan terbang sejauh beberapa meter di atas permukaan laut. Salah satu ciri khas ikan terbang adalah sayap pektoral mereka. Sayap ini membantu mereka menciptakan gaya angkat yang memungkinkan mereka untuk melompat dan terbang di udara. Beberapa spesies ikan terbang bisa mencapai kecepatan melompat hingga 60 mil per jam. Flying fish tidak hanya melompat untuk menghindari predator, tapi juga untuk menangkap mangsa mereka di udara. Mereka sering memangsa serangga yang terbang di atas permukaan laut. Mereka juga memiliki warna-warni yang indah dan pola yang unik pada tubuh mereka. Burlwood adalah jenis kayu yang berasal dari pertumbuhan tidak normal pada pohon, biasanya berupa tonjolan atau benjolan yang terbentuk akibat stres biologis. Burul terbentuk ketika mengalami gangguan pada jaringan meristematiknya atau jaringan pertumbuhan, biasanya akibat stres lingkungan seperti kekeringan atau perubahan suhu ekstrim. Akibat stres tersebut, pertumbuhan sel menjadi kacau dan tidak teratur, menghasilkan struktur padat dengan pola berpola pusaran, mata kayu ice, dan urat kayu grain yang kompleks. Mulai estetika dan ekonomi yang tinggi karena terdapat pola grainnya yang unik dan tidak dapat direplikasi. Burlwood sangat dihargai dalam pembuatan furnitur mewah, pisau gagang, alat musik dan kerajinan tinggi. Secara ilmiah, keunikan ini berasal dari pertumbuhan sel yang tidak teratur akibat stres biologis atau lingkungan menjadikannya bahan. Tahukah kamu, di lautan yang luas ini ada ikan yang berjalan di dasar laut? Ya, ikan sea robins adalah ikan bawah laut yang cukup unik. Mereka memiliki sirip dada yang berfungsi sebagai kaki.
sehingga mereka bisa berjalan di dasar laut. Salah satu yang membedakan ikan sea robins adalah penampilan mereka yang aneh. Mereka memiliki kulit yang berwarna-warni dan lempeng tulang di bagian atas kepala mereka yang memberikan tampilan yang unik. Meskipun terlihat aneh, ikan sea robins sangat baik dalam berenang dan berburu. Sea robin memiliki sayap pektoral yang besar yang digunakan untuk berenang dan mengendalikan keseimbangan mereka di dalam air. Tahukah kamu bahwa lidah paus biru bisa mencapai berat hingga 2,7 metrik ton? Itu lebih berat daripada seekor gajah dewasa. Lidah besar ini membantu mereka menyaring makanan mereka yang terdiri dari krill. Paus biru adalah pemakan krill yang rakus. Dalam satu hari mereka dapat mengkonsumsi sekitar 4 ton krill. Ketika paus biru muncul di permukaan air untuk bernapas atau beristirahat, air muncul yang dihasilkan dari saluran pernapasan mereka bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter. Paus biru menghasilkan suara yang sangat rendah yang disebut dengan, ini bukan hanya suara tapi lebih mirip resonansi mendalam yang bisa merambat hingga ribuan kilometer melalui lautan. Itulah beberapa fakta unik yang membuat paus biru. Fakta-fakta menarik tentang gajah. Gajah adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Gajah memiliki cara komunikasi yang sangat beragam dan kompleks. Mereka menggunakan suara, gerakan tubuh, dan bahkan infrasonik untuk berkomunikasi satu sama lain. Ada 2 spesies gajah utama, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah dapat ditemukan di berbagai tipe habitat, termasuk hutan hujan, padang rumput, dan gurun. Salah satu gajah memiliki hidung yang panjang yang disebut dengan belalai. Tentu saja tidak dapat melewatkan fakta menarik bahwa gajah memiliki belalai yang panjang dan berserbaguna. Belalai ini digunakan untuk makan, minum, mengambil barang, dan bahkan berkomunikasi. Jadi itulah beberapa fakta menarik tentang gajah. Kenapa kepala burung bisa stabil? Rahasia stabilnya kepala burung terletak pada sistem vestibular di telinga mereka. Sistem ini mendeteksi gerakan dan memberikan sinyal ke otak. Sistem vestibular bekerjasama dengan otot-otot mata dan leher mereka, bekerja bersama untuk menjaga kepala burung tetap stabil dan mata tetap fokus. Kemampuan ini memberikan burung keunggulan visual. Mereka dapat melihat dengan jelas, bahkan saat bergerak dengan kecepatan, membantu dalam berburu dan menghindari bahaya. Jadi itulah rahasia dibalik stabilnya kepala burung dengan sistem vestibular. Burung dapat menjaga kepala mereka stabil saat mengintip kehidupan misterius anaconda. Anaconda yang dikenal juga sebagai green snake adalah salah satu ular terbesar di dunia. Beberapa spesies anaconda bisa mencapai panjang hingga 8-9 meter dan berat ratusan kilogram. Anaconda adalah predator ganas yang memangsa berbagai jenis hewan seperti mamalia, burung, dan reptil. Mereka menggunakan tubuh besar mereka untuk mencekik dan melilit mangsanya sebelum memakannya. Anaconda adalah ular semi-akuatik, artinya mereka terampil berenang. Anaconda dapat ditemukan di berbagai wilayah Amerika Selatan, terutama di hutan Amazon. Mereka menghabiskan banyak waktu di air, menggunakan sungai dan rawa-rawa sebagai habitat alaminya. Fakta unik tentang lamprey. Lamprey adalah makhluk yang memiliki sejarah panjang di bumi. Mereka telah ada selama jutaan tahun, menjadikannya salah satu makhluk tertua yang masih hidup hingga saat ini. Lamprey memiliki cara makan yang unik. Mereka adalah parasit yang menggunakan gigi tajam untuk menempel pada ikan lain. Kemudian mereka mengisap darah dan jaringan tubuh inangnya. Lamprey memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping, dengan kulit yang halus tanpa sisik. Mata mereka memiliki ciri khas warna merah yang unik. Meskipun terkadang dianggap sebagai parasit, lamprey memiliki peran penting dalam ekosistem. Jadi, itulah beberapa fakta unik tentang lamprey.
Ibex adalah kambing gunung yang hidup di habitat ekstrim seperti pegunungan tinggi dan tebing terjal. Salah satu ciri khas ibex adalah tanduknya yang spektakuler. Tanduk jantan bisa tumbuh sangat besar dan melengkung ke atas. Sementara ibex betina memiliki tanduk yang lebih ramping. Ibex dikenal sebagai pemanjat. Mereka mampu mendaki tebing yang sangat terjal dan bahkan berjalan di permukaan curam yang hanya memiliki beberapa sentimeter lebarnya. Ibex adalah hewan yang hidup dalam kelompok. Mereka membentuk kelompok yang disebut kawanan yang terdiri dari beberapa individu, terutama ibex betina dan anak-anak mereka. Ibex memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dari predator. Mereka bisa berlari dengan kecepatan hingga 40 mil per jam dan melempati jurang yang lebar. Fakta unik burung potos. Burung potos memiliki penampilan yang aneh dan menarik. Tubuh mereka yang ramping, bulu yang berbaur dengan pepohonan, dan mata besar mereka membuat mereka sulit dikenali bahkan di siang hari. Burung potos adalah masternya bersembunyi. Mereka beristirahat tegak lurus di atas cabang pohon, meniru tumpukan kayu atau cabang agar sulit terlihat oleh pemangsa dan manusia. Burung potos memburu serangga malam seperti kumbang dan ngengat dengan mata tajamnya. Meskipun mereka tidak terlalu aktif di siang hari, mereka dapat menangkap makanan dengan akurasi yang menakjubkan di dalam kegelapan. Jadi, itulah beberapa fakta unik mengenai burung potos. Kelihatan nganggur, tapi mematikan. Teknik rahasia berburu burung. Kestrel ini bikin takjub. Bang, lag bang. Inovasi atau jenius. Konsep pesawat induk terbang untuk evakuasi udara darurat. Apakah ini benar-benar bisa terwujud? Seekor bayi cumi-cumi mencoba berkamuflase untuk pertama kalinya. Sapi adalah salah satu hewan yang memiliki pertahanan diri atau insting bertahan hidup yang rendah. Nah, ini dia tidak tahu bahayanya ular kobra ini di depan mata dia. Hampir saja. Fenomena paling ditakuti para nelayan, gelombang berbentuk persegi yang muncul di laut. Panda merupakan hewan yang mempunyai naluri bertahan hidup. Lihat tingkah lucunya. Wow, jatuh. Nah, ini terperangkap. Berjalan. Ya, lagi tidur di kursi. Menggemaskan tingkah lakunya. Predator puncak lautan yang makan hiu pun ditakuti fakta Orca. Tapi kenyataannya ada predator yang bahkan hiu pun takuti. Namanya Orca atau pas pembunuh. Meski namanya menyeramkan, mereka bukan pembunuh manusia tapi pemburu paring laut cerdas di laut. Tubuhnya bisa mencapai 9 meter, berat 6 ton, dan menang kecepatan 56 km per jam. Mereka hidup berkelompok dengan bahasa untuk berkomunikasi. Yang bikin Orca luar biasa adalah strategi pemburu mereka. Mereka bisa menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es, menjebak ikan lingkaran gelembung, bahkan mengalahkan hiu putih besar hanya dengan satu gigitan cepat sasaran. Dilihat tahun, Orca adalah raja sejati, kuat, cepat, dan cerdas. Kombinasi mematikan yang membuat mereka tak punya musuh alami. Ahli kamuflase, gurita bisa menyamar
agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini hewan laut juga bisa menyamar ya. Bukan di darat saja, ternyata di laut juga bisa dia kamuflase. Ini meniru bebatuan. Sekarang kamuflase dan tinta bikin gurita sulit ditangkap. Begini proses gurita memberikan tinta kepada musuhnya. Apakah dia bisa kabur atau termakan oleh musuhnya? Ternyata musuhnya menyerah.